Haleluya, haleluya, haleluya. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Jimri Fiskia Pandirot dalam video channel YouTube saya. Tidak ada kebetulan, siapapun yang menonton video ini, aku berdoa saudara yang kekasih dalam Tuhan, Anda diberkati, Anda dilindungi oleh Tuhan. Dan harapan doa saya, Anda terus dipelihara. Apa yang menjadi harapan dan doa saudara yang menonton video ini, Tuhan Yesus lancarkan semuanya. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Semua program dan rencana yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita semua membawa kita kepada masa depan yang penuh pengharapan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di video kali ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan, yaitu 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sekalipun saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada begitu banyak pendeta hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan ini, saudara Anda sudah mungkin pernah mendengar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi kepada kita semua hamba-hamba Tuhan diberikan talenta karunia yang berbeda-beda untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi satu tujuannya adalah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagung-agungkan. Bukan manusia, tetapi Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Saya selalu berkata bahwa Roma 11:36 berkata, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, kehormatan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di hari ini, di video ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan, daripada kita, saudara, menonton video-video yang tidak memberkati kita, atau kita menonton video-video atau berita-berita hoax, saudara, yang tidak ada manfaat, lebih baik, lebih luar biasa kita mendengar firman Tuhan. Karena ketika kita banyak mendengar firman Tuhan, semakin kuat iman kita. Roma 10:17 berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Saudara, semakin banyak kita mendengar, mendengar, melihat, menonton video-video saudara, khotbah dari siapapun hamba Tuhan untuk memberkati saudara, akan sangat lebih dahsyat, akan sangat lebih luar biasa. Semakin kita banyak mendengar video-video khotbah yang memberkati saudara, bukan menghakimi, tetapi video-video berita firman Allah yang murni, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, maka saudara yang kekasih dalam Tuhan, iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin kuat, iman kita semakin dahsyat. Daripada kita mendengar atau menonton video-video yang tidak ada manfaat atau berita-berita hoax, iman kita akan semakin habis. Semakin banyak waktu kita mendengar, menonton berita-berita hoax, semakin iman kita berkurang. Tetapi semakin banyak kita membaca firman, mendengar berita firman Allah, melalui video-video, melalui pendeta, melalui hamba Tuhan, iman kita semakin naik, semakin kuat. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang akan saya sampaikan sekali lagi adalah 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Menurut saya, ada rahasia di dalamnya, ada tujuan yang luar biasa yang Tuhan maksudkan untuk disampaikan, saudara. Bayangkan, kenapa saya katakan demikian? Karena saya sudah berdoa, saya baca firman itu, saya berdoa, dan saya mendapat rahasia firman di dalamnya. Ada terkandung di dalamnya luar biasa. Harus saya sampaikan, tidak boleh saya tidak sampaikan. Saya harus sampaikan berita firman Allah yang tertulis dalam Alkitab, saudara. Tujuan hamba Tuhan harus memberitakan adalah firman, Injil. Keluar dari firman, saudara, itu akan keliru. Tetapi kalau kita sampaikan berita firman Allah, mendatangkan kekuatan, mendatangkan damai sejahtera, sukacita, pengetahuan akan semakin bertambah melalui firman Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bayangkan, saya berpikir dan saya berdoa, dan saya mendapat hal yang luar biasa adalah apa? Yesus yang adalah Tuhan pada waktu posisinya sudah disalib, saudara. Sudah di atas kayu salib. Saya percaya dia sedang mengalami namanya kelemahan. Dia sedang mengalami beban yang luar biasa sekali, saudara. Karena dia dipaku, diberikan mahkota duri. Saudara, ada banyak darah yang keluar dari tubuhnya, dan saya bisa katakan dia sedang mengalami kelemahan yang luar biasa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kelemahan itu dia masih bisa menyampaikan 7 perkataan Tuhan Yesus. Perkataannya yang menurut saya ada makna yang luar biasa, ada tujuan kenapa dia menyampaikan, ada rahasia yang harus kita ambil dari 7 perkataan itu untuk disampaikan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bayangkan dalam kelemahan,
Secara psikolog dia sedang tertekan. Dia sedang menanggung beban yang luar biasa. Tapi masih bisa dia memberkati. Dia masih bisa memberitakan firman Allah. Sama seperti saudara, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketika orang kaya datang di bait Allah dan memberikan persembahan yang luar biasa banyaknya, tapi ada satu perempuan janda yang datang memberikannya. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada murid-muridnya, siapakah yang memberikan yang terbaik? Dan murid-muridnya, Petrus berkata, seorang janda. Benar, Tuhan Yesus berkata, benar apa yang kau katakan. Kenapa saudara? Janda memberikan dalam kekurangannya. Dalam kekurangannya dia memberkati, dia menabur saudara. Yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi orang kaya memberi dalam kekayaan dan kelebihan. Dan yang saya ingin sampaikan, Tuhan Yesus masih memberitakan firman Allah. Masih bisa menyampaikan rahasia firman yang tergandung di dalamnya 7 perkataannya. Itu menurut saya itu luar biasa. Karena dalam keadaan yang beban kelemahan yang luar biasa, tapi masih bisa dia menyampaikan hal ini. Oleh sebab itu melalui video ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, saudara, yang pertama dia katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ampunilah mereka apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini hal pengajaran yang luar biasa. Ampunilah mereka, ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mampukah kita mengampuni orang lain yang menyakiti kita, yang menjustifikasi kita, yang menyalahkan kita, yang mengecewakan kita? Saudara, mampukah kita mengampuninya? Saya pernah mengalami hal ini. Dan akhirnya ketika saya berdoa, padahal bukan kesalahan saya, tetapi saya disalahkan. Nah, ketika saya berdoa menyembah Tuhan dan Tuhan berkata harus mengampuni. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya sempat berkata, Tuhan, bagaimana mungkin saya harus mengampuni sedangkan bukan kesalahan saya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi Tuhan berkata, aku sudah meninggalkan teladan kepadamu. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya katakan, Tuhan, mereka bukan berarti tidak tahu. Mereka tahu apa yang mereka sudah lakukan dosa, tetapi mereka melakukan. Tetapi Tuhan berkata, aku yang tidak pernah berbuat dosa mengampuni. Saudara, saya adalah orang berdosa, semua manusia berdosa. Kita harus saling mengampuni. Nah, dan akhirnya saya mengampuni. Setelah saya mengampuni, saya merasakan damai serta sukacita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mampukah kita mengampuni orang lain padahal bukan kita yang salah, mereka yang salah? Matius 6, 14, 15 berkata, jika kamu tidak mengampuni orang lain, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni. Saudara, mari kita terus mengampuni orang lain. Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Lepaskan pengampunan. Karena kadangkala yang menghalangi doa kita adalah kita belum mampu mengampuni. Tuhan mengajarkan di atas kayu salib dalam kelemahan luar biasa. Dia berkata, mari kita saling mengampuni. Ampunilah saudara. Yang kedua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia berkata, hari ini aku akan bersama-sama dengan engkau di Taman Firdaus. Dia berkata kepada satu penjahat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mengerti kenapa Yesus mampu menyampaikan ini. Dia berkata, hari ini aku akan bersama-sama dengan engkau di Taman Firdaus. Membuktikan dia adalah Tuhan. Kalau bukan dia Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana mungkin dia tahu, dia mengerti, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan dia seolah-olah mempunyai hak yang luar biasa mengatakan bahwa hari ini aku akan bersama-sama dengan engkau di Taman Firdaus. Dan ini hal yang luar biasa. Perkataan yang kedua mengandung makna yang luar biasa. Saudara, maknanya adalah membuktikan Yesus adalah Tuhan. Hari ini aku akan bersama-sama dengan engkau di Taman Firdaus. Membuktikan dia adalah Yesus adalah Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, saya simpulkan satu hal. Karena di situ dia katakan, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Yang berikutnya dia berkata, hai ibu, tengoklah anakmu, dan anak tengoklah ibumu. Dan yang seterusnya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia berkata, aku dahaga, aku haus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan membuktikan 3 perkataan ini. Saudara, dia adalah manusia biasa. Saudara, dia adalah manusia biasa yang harus dikorbankan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemanusiaannya, dia mengalami namanya ketidakmampuan sesama manusia, karena dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Walaupun saudara,
non-Kristen, ada non-Kristen yang berpendapat bahwa kenapa dia adalah Tuhan dan dia berkata kepada Allah, kepada Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Berarti dia adalah manusia. Memang pada waktu posisi itu dia adalah manusia. Saudara, yang harus dikorbankan adalah manusia. Saudara, harus ada pengorbanan darah. Saudara, darah harus dikorbankan. Harus ada penumpahan darah pada waktu zaman perjanjian lama. 1 tahun 1 kali orang Kristen harus mempersembahkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari raya penghapusan dosa harus ada pengorbanan darah. Lembu, kambing, domba, burung tekukur, saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, membuktikan Yesus adalah Tuhan dan orang lain berkata bahwa dia adalah manusia. Memang dia adalah manusia pada waktu posisi dia mengatakan itu. Kemanusiaannya menyampaikan kepada keilahiannya, kepada Allah, kepada keilahiannya. Bagaimana mungkin keilahian, kealahannya akan mati? Yang harus mati adalah kemanusiaannya. Karena dia harus berkorban, harus korbankan dirinya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada perkataan, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Dan yang aku dahaka aku haus, atau ibu tengoklah anakmu, anak tengoklah ibumu. Membuktikan dia adalah Tuhan, dia adalah manusia yang harus dikorbankan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena dia harus merasakan kesusahan, penderitaan, dia harus merasakan kehausan, merasakan bahwa kemanusiaannya tidak mampu. Nah, itu manusia yang tidak pernah berbuat dosa, saudara. Suci dan kudus, dia harus dikorbankan. Seperti yang saya sudah sampaikan video sebelumnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Roma 5 ayat 12. Satu orang yang berdosa, semua dosa manusia telah berdosa. Dan saudara, Roma 5 ayat 17. Satu orang yang tidak pernah berbuat dosa harus dikorbankan agar semua yang berdosa diselamatkan oleh satu orang yang benar. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, 3 hal perkataan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, Eli, Eli, lama sabatani. Yang kedua, ibu tengoklah anakmu dan anak tengoklah ibumu, dan aku dahak agak aku haus. Membuktikan saudara dia adalah manusia. Manusianya yang harus dikorbankan karena harus ada pengorbanan darah untuk menyelamatkan semua umat manusia. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang keenam, perkataan yang keenam, dia berkata, sudah selesai. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa makna dan tujuan? Kenapa Yesus berkata, sudah selesai? Di atas kayu salib dia berbicara, sudah selesai. Yang Yesus maksudkan adalah semua perjuangannya, semua yang dia perjuangkan. Apa yang dia perjuangkan, saudara? Dia harus mati, dia harus korbankan darahnya, dia harus menanggung, dia harus disalib, dia harus mengalami siksaan penderitaan, dan dia harus mati. Sudah selesai. Dia tanggung setiap penderitaan kita, dia tanggung setiap dosa kita, kelemahan kita di atas kayu salib. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sudah selesai. Penderitaan manusia selesai. Sakit penyakit semua selesai. Semua kuasa setan, kuasa iblis selesai dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Maka nama di atas nama, nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus, juru selamat kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap penyakit kita dipakukan di atas kayu salib. Jadi kalau ada pendeta, ada hamba Tuhan yang berkata bahwa Yesus tidak lagi melakukan mujizat, dengan matinya Yesus di atas kayu salib, maka setiap dosa, sakit, penyakit, kuasa iblis dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mujizat Tuhan Yesus masih tetap terjadi. Itu yang keenam. Yang terakhir, yang ketujuh, dia katakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Tuhan tidak menyerahkan nyawanya, dia membuktikan saudara, dia juga adalah Tuhan. Karena dia harus menyerahkan dirinya, nyawanya. Kalau dia tidak mau menyerahkan, dia punya hak, dia punya otoritas, tetapi harus diserahkan. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan Yesus mati di atas kayu salib, saya katakan sekali lagi, setiap penderitaan kita selesai, setiap masalah kita selesai, setiap sakit penyakit kita selesai, setiap otoritas setan iblis dikalahkan. Oleh sebab itu, kalau ada yang menonton video ini, saya mau sampaikan, engkau sudah mengalami sakit yang berkepanjangan, engkau sudah mengalami masalah, persoalan dalam hidup Anda, saya mau katakan hari ini, Tuhan sudah menyelesaikan setiap penderitaan kita, masalah kita, sakit penyakit kita di atas kayu salib. Saudara
Yang kekasih dalam Tuhan, kalau ada yang menonton video ini yang sakit, apalagi mengalami sakit yang berkepanjangan, sakit apapun, jenis sakit apapun, atau diganggu oleh kuasa setan, kuasa iblis, roh perdukunan, roh apapun yang bukan daripada Tuhan, saya akan doakan saudara pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, setiap orang yang menonton video ini, mujizat Tuhan Yesus masih ada. Aku berdoa dimanapun mereka berada, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, persoalan mereka selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa sekali lagi. Semua yang menonton video saya Tuhan, video ini, Tuhan Yesus yang mengalami sakit, sembuhkanlah. Dalam nama Tuhan Yesus, terlepaslah engkau. Setiap sakit penyakit, aku berkata dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib. Tuhan Yesus luar biasa, sanggup menyembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih kepada semua yang menonton video ini. Aku berdoa Tuhan Yesus terus menjaga memelihara saudara dimanapun Anda berada. Dan video ini bisa di-share, bisa dibagikan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau Anda diberkati melalui video ini, saya berdoa dan saya berharap Anda terus berdoa untuk saya, dan juga Anda bisa membantu untuk mensubscribe video ini agar supaya memberikan kesempatan bagi saya untuk terus menyampaikan Injil, kebenaran firman Allah. Siapapun yang mendengar, semakin banyak jiwa diselamatkan, semakin banyak orang Kristen tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya.